Terus dengerin. Oke, kita mulai aja ya acaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di Tell You Tech Talk seri ke-22 ya, bersama saya Alif Nur Ahmad Mutakin, apa, MC dadakan. Dengan di sini udah bersama dengan Kak Hendra Halim selaku dosen FEB sama Sekretariat Pusat Riset Kita Kreatif di Universitas Syah Kuala ya. Sama ada Kak Fahdi Saidi Lubis, kandidat doktoral di IAIUM ya. Mantap kali nih narasumbernya. Jadi Telio Tech kali ini tuh membicarain tentang menangkap peluang bisnis dalam transformasi digital ya. Sama tadi dua narasumber ini yang bakal ngisi Telio Tech ini. Nah, untuk rangkaian acaranya itu nanti ada eh, sambutan dulu ya dari Kaprodi MSI Telkom Pak Muharman Lubis ya. Setelah itu kita lanjut ke pengisi materi. Nah, nanti pematerinya mungkin sekitar eh, 30 menit per orang gitu ya, supaya enggak terlalu kesorean nanti selesainya. Nah, setelah dua pembicara sudah memberikan eh, materinya, nanti ada sesi tanya jawab ya. Nah, untuk sesi tanya jawabnya itu nanti pertanyaan tinggal di chat langsung ke kolom komentar aja ya kawan-kawan. Biar nanti langsung dijawab setelah eh, pematerinya memberikan materi. Nanti tanya jawabnya di akhir ya. Ah, langsung kita mulai aja buat Pak Muharman Lubis buat kata-kata sambutannya. Dipersilakan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's really great honor ya untuk kedatangan dari narasumber kita. Ini kunjungan balik nih dari Mas Hendra ya, Halim. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengunjungi ya, walaupun virtual. Beberapa mahasiswa dari TELU juga sudah ke sana ya. Nah, nanti mungkin lain kali ada 360-nya Mas Hendra ya, biar kita bisa ngelihat penampakan dari Unsiah. Alhamdulillah Mas Hendra berkenan untuk hadir dan insya Allah ini akan memberikan insight ya kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian terkait dengan tren-tren yang sedang berkembang. Jadi jangan malu-malu ya, hajar aja Mas Hendra dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Insya Allah mutualisme ataupun manfaat yang didapat akan saling beragam. Oke, berikutnya juga ini salah satu alumni kita ya, Fahdi Saidi Lubis. Sekarang dia sedang melanjutkan studinya S3 di IAIUM Malaysia. Ini bagi yang mau mengikuti jejaknya silahkan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi juga. Mumpung dia lagi single juga ini ya. Atau ada yang tertarik ya silahkan ya. Cuma orangnya nih rada introvert kayaknya ya. Jadi jangan ini ya, jangan takut lah ya. Itu sebenarnya bukan sifat dia. Sebenarnya dia pecinta wanita. Oke, anyway, ini luar biasa ya narasumber kita. Ini sungguh kebahagiaan di Ramadan Berkah ini. Jadi silakan juga jangan malu-malu ya, bisa di kolom chat dan untuk mengefisiensikan waktu kita manfaatkan ya kolom chat. Takutnya nanti jadi berbuka di sini kita ya. Berbuka dengan obrolan kan kurang sedap ya. Harusnya berbuka dengan kurma dan kopi ya. Sorry ya Mas Halim ya, kemarin nggak sempat ya. Kebetulan lagi ada acara akikah kita.
Oke, anyway, tanpa berpanjang waktu, terima kasih sekali lagi kepada partisipan dan juga narasumber. Mudah-mudahan acara ini berkah. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Mas Alif. Oke, terima kasih atas sambutannya Pak Muharman Lubis ya. Oke, jadi langsung aja masuk ke materi, ke pemateri pertama yaitu Mas Hendra Halim. Monggo dipersilakan Mas Hendra. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma wa amalan sholihah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati koordinator prodi S2 di Magister of Information System Telkom University, Bapak Muharman Lubis, PhD IT. Yang kami hormati Bapak narasumber, satu lagi Pak Faidi Saidi Lubis ya, Mkom, dan ini ada Bang Alif ya, Alif NM ya. Jadi sebenarnya saya nih baru balik nih Pak ini ya, Pak Muharman ya kemarin ya. Tadi baru sampai jam 1.30 di Banda Aceh. Pesawat pagi tadi kan. Kemarin saya sempat sampai ke Buah Batu ya, gitu ya, ke Transmart Buah Batu gitu ya. Karena kemarin Pak Muharman lagi nggak pas jadwalnya, jadi karena saya cuma 1 hari kan, jadi nggak sempat jumpa nih. Padahal saya kepingin kali bisa jumpa sama Pak Muharman ya. Jadi mungkin sebelum saya mulai materi sedikit saya jelaskan mungkin sekitar 1 menit terkait kenapa kok bisa Pak Muharman ini sama saya bisa kenal gitu Pak ya. Jadi kami sebenarnya nulis buku sama-sama Pak ya. Kita ada grup untuk nulis buku. Jadi saya nih orangnya suka kan ya, SKSD bahasanya, sok kenal sok dekat. Jadi semua yang ada di grup itu saya simpan nomornya, saya tanyain yang saya periksa, bukan periksa sih, saya cek di Sinta dan sebagainya, bidangnya apa gitu kan. Jadi saya coba WA, minta kesediaan untuk isi materi di tempat saya. Kebetulan saya adalah pembina UKM Fintech ya, unit kegiatan mahasiswa Fintech. Jadi saya WA saya sering. Dulu di Manado juga pernah tuh ada kawan saya satu nulis buku, saya belum kenal sebelumnya. Ternyata pada saat saya ikut conference dia ketua panitia, jadi kenal gitu Pak Muharman. Jadi saudara tuh bisa didapat dari mana aja gitu Pak ya, termasuk dari menulis buku bersama gitu. Baik, ini saya izin ya karena mungkin persiapannya pun kemarin nggak terlalu matang ya. Jadi masih setengah matang biar itu ya kayak daging itu kan dia matangnya setengah-setengah jadi lebih mahal gitu ya. Ini saya share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya? Ya, udah kelihatan Bang Alif ya? Oke ya. Nah, oke, Ya, baik. Mungkin karena materi yang kemarin diminta terkait dengan peluang bisnis dalam transformasi digital, karena saya background saya kan di ekonomi ya, Bapak Ibu sekalian, dan bidang ilmu keahlian saya kewirausahaan Islam. Jadi saya lebih menuju ke bagian bisnisnya atau kewirausahaannya dibandingkan dengan terkait dengan transformasi digitalnya, karena ini seperti mengajarkan burung terbang dan berenang ya. Nah, jadi kan ada burung yang bisa terbang dan berenang. Jadi saya nggak mungkin bisa mengalahi itu ya. Jadi saya coba fokus ke bisnisnya saja karena memang bidang saya di bidang itu. Oke, ini sedikit profil saya, profil singkat. Saya sebenarnya masih sangat muda ya. Kalau orang jumpa saya banyak bilang, Bapak ini masih 17 tahun gitu ya. Jadi saya memang kelahiran tahun 92 gitu ya. Jadi masih muda sekali. Istri saya bilang seperti itu, tapi orang lain bilangnya udah tua ya. Saya S1 di ekonomi USK, S2 saya di UIN Araniri. Selanjutnya saya juga punya beberapa sertifikat kompetensi di bidang kewirausahaan. Ini sedikit perkenalan saja. Juga ada pendamping halal ya, saya pendamping halal juga ada. Selanjutnya ini saya ada nulis beberapa buku selama 2 tahun terakhir, termasuk sama Pak Muharman juga. 2020 ada sekitar 26 atau 27 buku ya yang udah kita tulis bersama-sama dengan termasuk salah satunya dengan Pak Muharman. Selanjutnya selain juga buku juga saya punya beberapa hak kekayaan intelektual. Ada sekitar 20 haki saya selama 2 tahun terakhir. Selanjutnya saya juga menjadi narasumber di beberapa tempat skala desa, kecamatan, ya kan, RT, RW sampai dengan skala nasional ya. Beberapa diminta oleh beberapa tempat. Oke, kita lanjut. Oke, ini beberapa buku yang bisa kita baca mungkin ya menurut saya untuk
lebih lanjut terkait dengan peluang bisnis mengenai dengan transformasi digital ini. Oke, mungkin saya ingin membuat sedikit garis lurus ya. Apa sih perbedaan antara transformasi digital dengan digitalisasi gitu ya? Banyak orang yang selalu fokusnya digitalisasi itulah transformasi digital. Padahal kan sebenarnya kan mungkin kurang tepat itu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Hadirin sekalian, ini kan mahasiswanya mahasiswa master ya Pak Muharman ya. Jadi ini sepertinya nih sebaya dengan saya gitu ya, sama-sama sekitar umur 21 tahun gitu ya. Jadi mungkin kita manggil kawan-kawan saja ya, karena sama-sama muda. Oke, memang terkenal biasanya antara digitalisasi dengan transformasi itu terkenal orang biasanya bilangnya sama gitu ya, padahal sebenarnya tidak sama gitu ya. Jadi digitalisasi itu hanya mengubah yang manual jadi yang digital, misalkan seperti kertas jadi PDF dan sebagainya. Sedangkan transformasi itu semuanya mengubah segala sesuatu menjadi lebih tertata dengan rapi. Misalkan kalau seandainya sekarang KRS online itu ya, dulu kan harus pakai kertas, dibawa ke dosennya, minta tanda tangan dan sebagainya. Sekarang semua dibuat menjadi online. Nah, itu termasuk awalnya namanya digitalisasi. Namun apabila dikonekkan dengan daftar hadir kuliah, daftar nilai, masuk uang kuliah otomatis, daftar wisuda di situ, itu bisa berubah menjadi transformasi digital. Oke, jenis-jenis transformasi digital ada apa saja? Ini ada 4 kalau yang saya lihat. Yang pertama, proses bisnis. Perusahaan itu yang namanya melakukan transformasi digital, pertama itu di proses bisnisnya. Nah, jadi apa yang diubahnya, alur kerjanya, dan sebagainya itu biasanya harus diubah apabila dia ingin melaksanakan transformasi digital. Selanjutnya juga domain bisnis, memperluas layanan, nah, bukan hanya memperbaiki yang sudah ada. Gitu ya. Misalkan dulu awal-awal keluar misalkan Gojek dan sebagainya itu kan mungkin hanya jasa transportasi, tapi belakangan semua ada gitu ya. Sampai-sampai mungkin pay later dan sebagainya juga diperluas layanannya. Selanjutnya model bisnisnya juga seperti itu, menawarkan layanan inti dengan memanfaatkan teknologi canggih. Selanjutnya yang terakhir adalah budaya kerja ya. Jadi sekarang memang banyak startup itu budaya kerja sudah berbeda seperti orang dulu ya, 8 ke jam 5 gitu ya. Sekarang mungkin kapan telepon bos ya, atau kapan ada objek project itu yang dilaksanakan kerjaannya. Oke, ini salah satu contoh yang namanya ya, ini karena nggak nampak. Oke, ini salah satu contoh transformasi digital yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di nasional Indonesia. Yang pertama Telkomsel ya. Nah, jadi mereka itu sudah melakukan transformasi digital melalui kampanye pasti ada solusi. Nah, ini kalau bisa dicek lagi, dia menggunakan AI untuk bisa lebih berinteraksi lebih mudah kepada konsumennya. Ini contohnya salah satu perusahaan nasional yang sudah melakukan transformasi digital. Nah, selanjutnya juga ada Tokopedia. Nah, jadi mereka bekerja sama dengan chatbot untuk implementasi artificial intelligence itu. Jadi ini bisa dicek, nanti ada beritanya bahwasannya belakangan ini Tokopedia sekarang sudah ada chatbotnya. Nah, ini juga contohnya. Nah, jadi untuk layanan chatbot ini untuk mempermudah hubungan kepada konsumen gitu ya. Nah, ini mungkin kalau bapak-bapak dari orang Telkom teknologi komunikasi ini sudah biasa gitu ya. Ini sangat luar biasa. Nah, ini contohnya di dunia perbankan. Karena kita kemarin diminta sama Pak Koordinator Prodi itu minta membahas terkait finansial teknologi gitu ya. Jadi kalau di dunia finansial teknologi itu juga sudah berkembang. Kalau seandainya di bank konvensional ya, itu ada Livin ya yang udah lebih awal mulai. Tapi kalau di bank syariah itu ada namanya Bion ya. Bion. Kami di Aceh karena nggak bisa nggak ada lagi beroperasi bank konvensional. Kami sekarang semua pakai bank syariah di Aceh. Jadi yang ada itu Bion ya, dari Bank BSI juga ada Bank Aceh ya, Action, dan beberapa bank-bank nasional yang ada unit usaha syariahnya. Jadi mereka juga sudah mulai berkembang di digitalisasinya, transformasi digitalnya. Karena kenapa? Karena kebutuhan akan mereka tuh semakin tinggi. Nah, orang Aceh kan sering bilang, kami nggak boleh lagi bank konvensional, terus kami layanan yang seperti Livin kok nggak ada di sini gitu kan. Jadi makanya mungkin karena banyaknya permintaan seperti itu, Bion juga BSI juga segera membuat super apps-nya ya yang bernama Bion. Walaupun mungkin ada beberapa kali masih ini ya, masih crash atau masih gangguan, tapi kita anggap aja itu ibadah ya. Pada saat dulu Islam itu juga baru mulai tumbuh, juga banyak gangguan ya. Jadi kita mensupportnya gitu ya. Bukan berarti saya brand ambassador BSI, tapi kalau memang di sini ada pegawai BSI boleh juga ya. Saya siap menjadi brand ambassador BSI ya. Sekalian promosi.
Oke, selanjutnya ini dia. Eh, Peluang bisnis dalam transformasi digital. Tadi sudah dibahas juga sama Pak Kaprodi, Pak Koordinator Prodi, bahwasannya kita harus mengikuti tren. Nah, ini sekarang yang ingin saya bicara terkait bisnis ya. Pengalaman saya mengajar dan dulu pas masih kuliah juga saya bisnis. Eh, Orang yang bisa memanfaatkan tren itu pasti akan untung besar. Tapi sebagian orang juga hanya mengikuti tren dan usahanya jadi tidak lama. Contoh, di sini ada yang nggak yang masih ingat es Milo Kepal? Es Kepal Milo masih ada yang ingat? Bang Alif pernah dengar kan? Es Kepal Milo kan? Nah, Ah, isinya Milo terus. ya, es Kepal Milo tuh nggak lama bertahan kan? Awalnya Nggak, pertama kali booming banyak semua orang jualan, sepanjang jalan ya, jualan kan? Nah, jualan. tapi setelah itu nggak sampai 2-3 bulan udah hilang kan? Betul kan? Ya, hilang. Dia mengikuti tren, tapi trennya itu tidak berlangsung lama. Coba apa di sini ada nggak di kelas ini tahu? Kira-kira apa sebuah usaha itu dia baru, tapi dia ikutin tren terbaru, tapi dia bertahan sampai sekarang? Ada yang punya contoh satu? Mungkin dari kawan-kawan semua nih yang ada di sini, yang terpikir mungkin di benaknya apa ya? Sebuah perusahaan kesannya dia masih baru sih, terkenalnya baru belakangan setelah tren itu ada, tapi sampai sekarang masih bertahan. Apa kira-kira? Ada yang punya ide kira-kira? Ayam geprek mungkin. Ayam geprek boleh salah satunya. Itu makanan ya. Kalau dari segi teknologi mungkin yang sekarang kita gunakan nih Zoom meeting, betul ya? Zoom meeting baru dikenal pada saat COVID melanda, tapi sampai sekarang masih dipakai kan? Bahkan jadi pilihan utama. Misalnya contoh, alah jauh kali kita rapat aja harus pergi ke satu tempat itu kan. Belum lagi macet ya. Saya 2 hari satu hari di Bogor, 1 hari di Bandung, 1 hari di Jakarta udah stres saya kan. Kebiasaan pergi jalan ke kampus 5 menit sampai kan, sampai di sana harus 1 jam sebelumnya baru harus berangkat. Jadi udahlah kita pakai Zoom aja gitu kan. Karena kan rapatnya juga nggak esensinya bisa kita dapat dari Zoom. Kecuali kalau memang ada hal-hal khusus memang harus jumpa langsung gitu kan. Nah itu. Jadi Zoom itu merupakan salah satu uh, perusahaan yang mengikuti tren. Nah, padahal kan dia Zoom itu belakangan lebih duluan ada Google Meet ya, ada Microsoft Teams dan sebagainya, tapi dia bisa berinovasi dan bertahan cukup lama sehingga sampai saat ini menunya tuh sudah luar biasa ya. Sudah banyak kali yang menu baru tuh yang mungkin di tempat lain nggak ada ya. Oke, ini saya agak cepat sedikit karena di sini azannya jam 4:10 ya, azan asar ya. Jadi saya nanti kalau bisa selesai sebelum itu saya izin sholat sebentar, nanti saya gabung lagi setelah saya sholat. Ya. Oke. Oke, ini ya. Kira-kira kawan-kawan pernah nggak terpikir dulu kita ada kayak gini anak sekolah? Ada nggak pernah terpikir pas masih kecil lu? Nggak ada ya? Ini suatu yang sangat sangat di luar nalar ya. Kok bisa lah kayak gini gitu ya? Orang yang ini yang kuliah katanya yang sekolah bukan mahasiswanya, bukan siswanya yang sekolah. Orang tuanya yang sekolah ya. Karena susah orang tuanya. Beli HP lah, ngawanin belajar kan. Nah, jadi katanya dulu selama Covid, nah ini dia. Ini tren berubah dulu. Oke, nah gini juga ya. Nah, kalau di Aceh paling pantang kita apa-apa tuh diarahkan ke kepala gitu ya. Orang sini paling paling nggak suka gitu. Tapi kalau dulu pas zaman Covid mau nggak mau ditembak-tembak kepalanya di laser-laser, terima aja ya. Kenapa? Karena ya kalau nggak di laser suhunya nggak itu nggak masuk. Ini juga tren jadinya. Nah, selanjutnya juga duduk berjauh-jauhan. Ini dulu ya. Ini kita bahas. Ini saya mau bahas transformasi dari yang membuat agregatnya kan mempercepatnya pada saat COVID ya. Ini juga. Nah, dulu kan kita semua duduk rapat-rapat kan kayak sekarang juga kan. Nah, tapi dulu harus physical distancing. Oke, selanjutnya juga seperti ini ya. Nah, karena dulu kita nggak boleh makan di restoran, jadi dibuat restorannya itu tetap bisa makan, tapi dengan tidak ada terjadinya percikan dari satu orang ke orang lain. Oke, dulu juga kita seringnya tuh vacation, tapi semenjak COVID sekarang lebih berkembang staycation ya. Jadi dia pergi ke satu tempat, ke tempat hotel atau ke tempat cottage atau apa yang di tempat itu semua fasilitas ada, dia berdiam diri situ. Jadi menikmati suasana sebuah tempat ya. Nah, ini juga tren yang berubah. Nah, selanjutnya juga selama COVID dulu ada beberapa kali tren masker itu disesuaikan dengan event-event khusus gitu ya. Nah, ini juga tren. Ini saya lagi membahas contoh tren ya. Contoh tren selanjutnya juga seperti ini ya. Nah, jadi eh, karena dia apa namanya lamar buket pakai buket ayam goreng ya. Ini menarik ya. Nah, tapi pas saya telusuri ternyata ayam gorengnya ini dibungkus dulu ya. Karena kalau saya nggak dibungkus nih udah kena debu kan sepanjang perjalanan yang makan nanti bukan jadi nikah orang jadi sakit TBC ya. Jadi ini sepertinya sama ayamnya udah dibungkus pada saat mau dikasih baru dibuka lagi bungkusnya gitu ya. Nah, ini menarik nih. Ini tren menarik juga. Kalau di USK tuh inilah tren yang menarik ya. Nah, jadi orang biasanya kan kalau lagi sempro atau semhas atau sidang tuh biasa dikasih bunga kan. Nah, kalau kalau dia ini pandai dia list kebutuhan pribadi yang ada di rumahnya. Dia bilang saya nggak mau dikasih coklat, kue, bunga. Kenapa? Karena itu
nggak bakalan bisa dikonsumsi semua. Jadi dia buat beras, dia buat misalkan dia pakai skintific ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya skintific yang ini gitu. Jadi dia list dia bilang kawan-kawan kalau mau ngasih yang ini aja ya, ini yang lagi habis di rumah gitu. Nah, ini menarik nih. Nah, jadi dia trennya bukan minta yang ini, jadi dikasih beras ya. Penting nih menurut saya nih ya. Oke, nah ini dia. Ini kita bahas sedikit ya terkait dengan nilai transaksi uang elektronik ya di periode Januari sampai Agustus 2024. Ini karena saya cari data yang terbaru lagi nggak dapat, jadi saya cuma dapat yang ini 1,6 kuadriliun ya, luar biasa nih uang ya. Nah, ini kalau seandainya ikut liga itu, liga korupsi juara 1 ya, cuman alhamdulillah belum ada yang sampai kemari gitu ya. Nah, jadi ini sekarang kita nih lagi melihat nih klasemen siapa juara 1 ya, tapi ini nggak ada hubungan dengan itu ya. Minta-minta juga jangan ada sebesar ini ya. Nah, berarti nggak maju-maju Indonesia mungkin gara-gara itu, tapi alhamdulillah sudah mulai ditumpas satu persatu gitu ya. Oke, ini nilainya semakin lama semakin meninggi. Nah, mungkin di ruangan Zoom ini juga. Sekarang kita lebih pede nggak bawa dompet daripada nggak bawa HP, betul ya? Nah, dompet oke lah kita nggak bawa, penting HP yang jangan bawa ya. Kalau lupa HP kita rela pulang, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita minta tolong Gojek, mau pakai apa Gojeknya gitu kan? Sedangkan HP-nya lagi ketinggalan gitu ya. Jadi memang orang sekarang lebih pede nggak bawa dompet daripada nggak bawa HP. Kalau seandainya ditilang polisi, kita masih bisa telepon, tolong antarkan STNK lah SIM gitu kan. Tapi kalau seandainya nggak ada HP, mati gaya kita, nggak bisa bayar, nggak bisa apa kan. Apalagi di daerah Pulau Jawa sana, semua hampir pembayaran itu bisa dilakukan dengan cashless ya. Kalau memang di Banda Aceh mungkin ada beberapa tempat ya, misalkan di daerah puncak gunung ya, misalnya di puncak gunung tuh tempat kami belum bisa bayar pakai kris ya, karena nggak ada sinyal itu. Tapi kalau di tempat sana mungkin sudah sampai puncak gunung sudah bisa bayar pakai cashless. Oke, ini contohnya ini salah satunya adalah pembayaran menggunakan QR ya, kris ya, atau sekarang kalau yang baru tuh, yang baru lagi ngetrend sekarang kris tap ya. Nah, ini kris tap ya. Jadi krisnya di tap aja pakai NFC di HP gitu ya. Nah, ini menarik. Ini menarik, ini suatu yang menarik karena akan mempercepat apa namanya transaksi gitu ya. Biasanya kita kan kadang-kadang ada HP yang udah, apalagi HP yang udah penuh ya. Udah 4 tahun kan penuh memorinya. Jadi pas membuka GoPay lah, membuka BSI Mobile, buka lama gitu kan. Orang di belakang udah ngantri, ini lama kali Bapak nih gitu ya. Nah, biasanya yang sering kayak gitu yang HP-HP jadul gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang mengganggu. Tapi kalau pakai tap ini tinggal hidupin NFC dan sebagainya, mungkin lebih mudah. Tap langsung bisa terbayar. Ini juga merupakan suatu perubahan tren bisnis ya. Ke depan kalau kita mau usaha kita tuh ramai dikunjungin orang, sepertinya penggunaan daripada kris tap ini menarik ya. Nah, saya sudah melakukan beberapa riset pribadi saya dengan tim itu di Banda Aceh, penggunaan kris di UMKM itu meningkatkan penjualan ya, positif ya. Itu hasil kajian saya di daerah kampus. Nah, jadi siapa yang pakai kris itu akan meningkatkan kunjungan dari apa namanya konsumennya. Mungkin di daerah lain juga seperti itu ya. Karena bahkan di beberapa tempat, apakah di bandara itu udah nggak ada lagi yang cash ya, cashless memang betul-betul. Pada saat kita nggak ada uang, nggak ada apa namanya pembayaran pakai wallet, bisa jadi kita cancel transaksi ya, karena memang mereka nggak terima uang cash. Oke, nah ini dia yang ingin saya bahas mungkin dalam 5 menit ke depan. Jadi kalau dari Nexus Analytics mengatakan ke depan ini tren untuk bisnis itu terkait dengan transformasi digital itu ada 7 yang akan terjadi gitu ya. Nah, mungkin sekarang sudah banyak terjadi, cuman ini beberapa akan saya buat kemas dari sisi kewirausahaannya, dari segi bisnisnya ya. Oke, kita bahas satu persatu. Ini waktunya nggak lama. Oke, big data explosion ini memang ini udah pasti tahu ya Bapak Ibu sekalian, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi terkait dengan big data. Nah, intinya akan ada ledakan big data dan sudah terjadi sampai sekarang. Contohnya Gojek ya. Nah, kalau ini dulu awalnya ya, ini gambar saya ambil pada saat beliau ini jadi bos saya kan. Jadi saya pakai contoh, dia kan dulu kan Menteri Pendidikan kan. Jadi saya kalau presentasi pakai logo dia, mana tahu saya dinaikkan jabatan jadi tenaga ahli kan. Dia kan Menteri Pendidikan dulu kan. Jadi saya pakailah foto dia biar kesannya ini anak buahku di USK nih suka menjilat pimpinannya nih gitu kan. Saya bilang, oh enggak Pak, saya memang Bapak bagus, saya bilang gitu kan. Tapi saya nggak pernah ngomong gitu sih langsung kan, nggak pernah jumpa kan. Tapi ini Gojek ini menarik nih, menggunakan big data untuk nembak, ngatur, dan ngajar gitu ya. Nah, tapi sekarang yang unik ya, abang-abang sekalian ya, mungkin saya baru ngalami belakangan gitu ya. Sekarang karena banyak orang yang komplain mungkin ya, sekarang ada di Gojek itu ada namanya misalkan kayak Gojek yang pertama, Gojek biasa, Gojek hemat ya kan. Kalau mobil kan Gokar hemat, Gokar aja tanpa ada apa-apanya. Terus Gokar Comfort betul ya. Yang terakhir Gokar Lux atau Gokar apa yang paling bagus tuh ya. 4 kan. Nah, tapi ini menarik kenapa? Mungkin dulu kalau tanpa ada diseratakan seperti itu, ada yang kayak kemarin saya naik kan, Gokar tuh, mobilnya kayak mobil isi kambing gitu. Jadi bau kali mobilnya gitu kan. Nah, jadi kita aduh ini gitu kan.
Kalau seperti ini mungkin banyak orang komplain. Jadi dari komplain-komplain orang pada saat memberikan bintang, pada saat memberikan apa itu disimpan oleh Gojek, dibilang oh ini sepertinya mobil harus kita klasifikasi. Mobil yang jelek betul, tapi dia kalau kita pecat dari Gojek kasihan dia, jadi tulang punggung keluarga, kita jadikan dia Gojek hemat atau Gojek aja gitu kan. Gojek selemah-lemahnya iman gitu kan. Untuk orang-orang yang nggak masalah bau dan sebagainya, penting bisa jalan sampai ke tujuan, itu yang pertama. Oke, yang kedua, ini orangnya agak sedikit sok sikit ya. Kayak saya misalkan, saya kan nggak sok, cuma pura-pura nih sok gitu kan. Oh harus yang bagus, oh dia kasih yang comfort, harga agak mahal sedikit, tapi mobilnya kita pilih mobil yang keluaran terbaru, yang begini-begini. Oh ini bapak ini pejabat dia harus naik yang mewah dan sebagainya, berarti kasih yang paling mahal, misalkan yang lux gitu kan. Itu dia dapat dari big data yang dikumpulkan selama ini. Gitu. Jadi semakin lama, mungkin ke depan akan ada suatu terobosan berbeda lagi di setiap bisnis itu, terutama di bisnis-bisnis transportasi online ini pasti akan ada. Oke, next. AI ya, AI ini memang sudah sampai sekarang ya. Luar biasa ya. Saya yang menjadi bestie saya tuh, saya biasanya bilang AI itu bukan AI ya, malu saya masih jadi saya bilang pembisik saya bilang ya. Jadi saya bilangnya pembisik ya, karena kalau seandainya AI malu ke sana kayak Pak Bapak ini pakai AI. Bentar ya saya tanya sama pembisik saya dulu gitu ya. Jadi saya ke sana tuh Bapak ini udah punya staff-staff yang suka membisikin Bapak ini, padahal staffnya AI ya. Ada ChatGPT ya, DeepSeek dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi AI ini perkembangannya sangat cepat. Ini contohnya ya. Jadi AI itu bisa memprediksi semua dan sebagainya. Ini nanti saya share aja karena ini memang udah bidang Bapak Ibu semua, nggak usah saya jelaskan lagi. Selanjutnya Internet of Things juga. Jadi ini dalam bisnis juga digunakan, misalkan terkait dengan smart farming dan sebagainya. Ini sudah lama. Kalau IoT ini memang sudah lama digunakan dalam bisnis. Oke, selanjutnya marketing automation. Ini marketing automation yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Kita pernah nggak merasakan, Bapak Ibu lagi ngomong, misalnya contoh ini saya bilang kan, saya mau beli mobil BMW gitu ya, tiba-tiba pas lagi buka Instagram ada mobil BMW gitu ya, ada mobil BMW di apa ya, di dalam feed Instagram kita, ya betul ya. Misalkan Bapak Ibu, misalnya Bang Alif dia kan, lagi mau beli baju raya gitu kan, baju koko Lebaran gitu kan, tiba-tiba pas lagi cari di Shopee, setelah Shopee buka misalkan Instagram, tiba-tiba ada iklan seperti itu namanya marketing automation ya. Oke, ini dia pengguna sosial media itu sangat besar jumlahnya, sehingga marketing automation itu sekarang menjadi suatu yang menarik. Daripada Bapak Ibu buat baliho di satu simpang, Bapak Ibu, bagusan Bapak iklan di Facebook gitu ya. Dibuat lingkaran di mana Bapak mau iklan, buat dia bosan dengan iklan kita gitu ya. Ditembak, buru habis-habisan dengan tembak iklan kita. Itu lebih efektif daripada digunakan dengan menggunakan baliho dan kawan-kawannya. Oke, sedikit lagi. Oke, terus selanjutnya ada ini dia contohnya ya, market automation nih. Ini model yang lama, sekarang ada yang lebih baru ya, yang Instagram punya dan sebagainya. Selanjutnya micro personalization ini contohnya adalah orang sekarang itu lebih misalnya contoh ya, mobil mahal atau rumah mewah itu biasanya dibeli oleh sedikit orang ya. Tapi dia bisa mendapatkan keuntungan lebih besar daripada menjual mobil LCGC misalkan kan. Tapi untuk 100 orang, betul ya? Dia hanya menjual 1 orang tapi bisa memiliki keuntungan lebih besar gitu. Nah, ini contohnya. Ini contohnya di salah satu website dari beberapa mobil, ini dia bisa automation sendiri gitu. Saya mau pilih bannya yang segitiga misalnya, atau bannya yang bulat tapi ininya renda-renda misalkan ya, pelaknya itu bisa ya. Ini kalau mobil mahal bisa dipilih. Jadi ini adalah micro automation. Jadi dia memang sesuai dengan keinginan orang. Kenapa? Karena belinya harganya mahal. Jadi bisa digunakan untuk bebas kita memilih seperti itu ya. Oke, selanjutnya shift from ownership to experience. Sekarang banyak Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kalau kami di Aceh karena nggak ada bioskop ya. Jadi kami suka ya langganan Netflix, langganan misalkan apa namanya itu yang punyanya misalkan Vision Plus dan lain sebagainya kan. Karena kami tidak ada bioskop. Tapi memang perubahan sekarang orang seperti dulu suka beli DVD, beli VCD ya dulu ya, VCD. Tapi sekarang orang lebih suka langganan Spotify, betul ya? Atau di sini ada yang pakai Spotify yang suka gini, pada saat lagi dengar lagu tiba-tiba ketuk iklan ini untuk mendengarkan lebih lanjut, penawaran 3 bulan gitu ya. Itu biasanya dia yang gratisan ya. Jadi saya biasanya kalau kayak gitu saya bilang terus, ini gratisan nih Spotify-nya gitu ya. Jadi itu penanda gitu ya, bahwasannya sekarang orang lebih suka itu experience-nya yang dibeli, mendengarkan lagunya yang dibeli, bukan kepemilikan akan suatu lagu gitu ya. Jadi ini adalah perubahan dari ownership to experience. Contohnya Netflix ya. Netflix. Oke, selanjutnya ini juga satu lagi. Bisnis sewa iPhone per hari ya. Ini juga ada nih. Ini kalau seandainya
yang ini yang halal ya. Soalnya ada tadi saya cari berita sewa pacar ya, tapi nggak boleh saya tampilkan sini. Saya kan dosen ekonomi Islam ya. Kesannya nih Bapak ini cabul sekali gitu. Padahal kan saya kesannya kayak orang-orang baik gitu ya. Jadi saya tampilkan yang bisnis iPhone aja gitu ya. Oke, jadi viral bisnis iPhone per hari untuk gaya hidup. Jadi misalkan lagi ada kegiatan, biasanya yang sering pinjam ini, kalau yang positifnya dia mau ambil foto, misalkan dia mau keluar kota, mau pergi wisata gitu kan. Karena HP-nya katanya iPhone tuh bagus fotonya gitu ya. Jadi dia sewa untuk dia foto. Itu yang positifnya. Tapi kalau yang negatifnya biasanya disewa untuk misalkan first impression ke pacar. Gebetan ya, gebetan. Oh, dia mau nampak kaya gitu ya, dia pinjam sewa iPhone gitu ya. Nah, itu. Tapi itu merupakan peluang bisnis yang menarik ya, kawan-kawan sekalian ya. Sehingga bisa diterapkan dalam waktu dekat ya. Oke, selanjutnya rise of a new business model ya. Jadi model tradisional itu sudah usang. Dengan adanya pengembangan transformasi digital akan ada model-model bisnis baru nih contohnya. Nah, ini ya. Nah, Halodoc ya, bukan Halodik ya. Kalau Halodik kan biasanya itu ya yang berseragam ya, maksudnya berseragam putih maksudnya. Seragam putih. Halodik, nah ini Halodoc ya. Halodoc tuh kita berobat tapi jarak jauh gitu ya. Kayak kesannya kan kayak kayak mana gitu ya. Kita video call tapi bisa berobat gitu ya. Padahal kita kalau berobat tuh enaknya kita disentuh gitu. Oh, ini Pak, ini sakitnya di sini ya. Iya gitu kan. Nah, Bapak sakit apa? Nggak tahu. Kenapa? Kalau tahu ngapain saya berobat sama Ibu gitu kan. Saya ini nggak tahu karena makanya saya tanya sama Ibu gitu misalkan kan. Nah, juga ada satu lagi nih yang udah contohnya, misalkan ini contohnya ya. Jadi dia video call aja nih. Dulu boomingnya pada saat COVID ya, kita mau konsul tapi kita tidak punya eh, kesempatan untuk ketemu langsung. Oke, ini ada mungkin ada 2 slide lagi. Oke, nah ini dia. Ini terakhir ya. Kira-kira kawan-kawan sekalian mungkin nggak di masa depan akun AI kita yang sudah pintar, dalam artian kan akun AI itu kan kita biasanya udah kasih kasih prompt yang banyak gitu ya. Nah, akan laku dijual karena sudah kita berikan prompt yang menarik gitu ya. Nah, AI saya misalkan, AI saya itu kalau suruh dibuat artikel ilmiah atau mungkin suruh buat nyari referensi hubungan antar variabel itu mungkin akan lebih mudah digunakan daripada AI mungkin yang punyanya misalkan punya Bang Alif itu, Bang Alif ya. Karena Bang Alif mungkin pencariannya di bidang misalkan penggunaan anti software apa gitu kan atau jadi beda gitu. Ke depan mungkin bisa jadi ada perusahaan itu dia buat usahanya adalah membuat prompt-prompt AI sehingga AI itu menjadi pintar. Nah, ini menarik. Ini pemikiran saya sendiri ya, kemungkinan ya. Jadi dia jual itu langsung yang udah pintar. Jadi nggak bikin akun, terus kita kasih prompt dari awal itu dia nggak banyak sumber daya yang ada di dalam dia gitu kan. Tapi kalau udah diajarin selama setahun atau berapa gitu kan, nah, pasti AI itu akan siap digunakan. Menurut saya ini akan jadi bisnis ke depan. Perusahaan yang menjual akun AI yang sudah pintar berdasarkan kategori masing-masing. Contoh, saya dosen, saya mau beli akun pintar AI dosen, ada dijual. Nah, nanti orang telekomunikasi, orang iptek bilang mau buat untuk Python dan sebagainya. Oh, ini udah Python dengan pengalaman 3 bulan gitu kan. Jadi diperjualbelikan. Ini menurut saya ini akan menjadi peluang bisnis ya. Kalau memang benar, alhamdulillah ya. Maksudnya berarti prediksi saya yang saya lihat berarti benar. Tapi kalau memang enggak berarti ya ini kan prediksi namanya gitu ya, berdasarkan dengan apa yang saya lihat. Mungkin itu saja Bang Aulia Alif dari saya. Kok Bang Aulia pula. Saya ini apa namanya? Mungkin nanti kita sambung lagi sesi tanya jawab nih kebetulan udah azan, saya izin 10 menit ke masjid sebentar. Nanti saya gabung lagi ya. Oke, Oke, terima kasih. siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendra ya. Oke, kita langsung aja lanjut ke narasumber yang kedua ya, ke Mas Fadi Lubis. Dipersilakan ya. Nanti kalau ada pertanyaan seputar mau nanya ke Mas Hendra atau Mas Fadi Lubis nanti tinggal di chat aja ya nanti. Nanti ada sesi tanya di akhir setelah Mas Fadi Lubis menjelaskan. Monggo Pak Mas Fadi dipersilakan. Oke, sudah kedengaran? Sudah. Oke, saya coba share dulu. Sudah nampak slide-nya? Udah nampak. Oke. Oke, sebelum itu saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fadi Sedi Lubis. Saya sekarang lagi ngambil eh, PhD di Islam International Islamic University di Malaysia. Saya dulu S2 tamatan Magister Informasi dan S1-nya dulu eh, tamatan Universitas Sumatera Utara. Sekarang saya mengambil jurusan Computer Science and Information Technology di Malaysia. Jadi pertama-tama terima kasih kepada Pak Muharman yang sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber di talkshow kali ini. Eh, Pak Muharman ini adalah supervisor saya di S2, banyak membantu saya dalam penelitian-penelitian. Dan kalau misalnya kalian pengen jadi dosen atau jadi penelitian, bisa memilih Pak Muharman lah sebagai supervisor. Dan yang saya hormati juga narasumber yang satu lagi, Pak Pak Hendra Halim SCME dan MC kita Pak Alif. Oke, jadi sebetulnya Pak Muharman ini eh, mengundang saya tanya bahas apa nih? Sebetulnya Pak Muharman bilangnya tentang penelitian ya. Jadi saya agak agak terkejut juga kenapa temanya menangkap peluang bisnis dalam transformasi digital. Tapi nggak apa-apa, saya coba masukkan juga tentang penelitian saya. Mumpung ini adalah penelitian saya tentang uh, S2 saya ya di Magister Informasi, jadi bisa ngasih insight-insight untuk yang ingin membuat tesis juga untuk mahasiswa Magister Informasi. Jadi penelitian saya ini tentang pengembangan model kepuasan pembelajaran hibrida di universitas ya. Oke, jadi apa tuh sih pembelajaran hibrida? Jadi pembelajaran hibrida itu adalah jenis pembelajaran sinkron yang diajarkan secara langsung dan secara online sekaligus. Ini adalah jenis pembelajaran campuran yang lebih berfokus pada menghubungkan kelas fisik dan ruang belajar virtual yang lebih dekat untuk memberikan pendidikan yang lebih lengkap. Dan dengan kata lain, pembelajaran hibrida ini menggabungkan pembelajaran online dan pembelajaran face to face secara sekaligus dalam satu mata pelajaran atau satu sesi pembelajaran. Terus siswa hadir eh, baru banyak juga sebenarnya pembelajaran-pembelajaran yang ada di di universitas ya. Ada pembelajaran face to face, pembelajaran online, ada juga pembelajaran blended learning. Kalau perbedaannya dengan pelajaran blended learning adalah kalau blended learning itu adalah selama satu semester pembelajaran dibagi menjadi sesi online dan sesi tatap muka. Sedangkan kalau pembelajaran hibrid itu dalam satu pelajaran itu ada dua metode, yaitu metode face to face dan metode online learning. Jadi teknologi dalam pendidikan ini semakin maju ya. Universitas banyak mengadopsi AI, Big Data, dan Learning Analytics. Kemudian kenapa sih saya coba dari uh, di universitas ini memilih topik ini? Karena sebetulnya pembelajaran hibrida ini setelah pasca COVID ini uh, dilakukan karena kan ada pembatasan pembatasan orang nggak boleh dalam satu ruangan itu banyak kan. Jadi pembelajaran hibrida menjadi satu solusi. Jadi yang pengen belajar face to face itu datang, ada juga yang pembelajaran online. Jadi tapi setelah COVID ini berlalu, setelah COVID berlalu itu bahwasanya ini di tidak lagi jadi metode yang digunakan. Jadi sebetulnya kenapa sih pembelajaran hibrida itu tidak lagi digunakan? Itu kan pasti pasti ada sebab. Jadi saya meneliti tentang pembelajaran hibrida ini. Terus pun di universitas saya yang sekarang di internasional Malaysia itu, saya masuk kelas itu karena dia internasional. Jadi eh, metode pembelajarannya itu melakukan pembelajaran hibrida. Kenapa? Karena ada murid-murid internasional itu yang
nggak bisa datang ke Malaysia, jadi dia online. Sedangkan mahasiswa yang bisa datang ke Malaysia itu pembelajarannya itu face to face, karena memang kalau kalau menurut saya sih lebih senang face to face ya daripada online, lebih interaktif gitu dengan dosennya. Jadi itu sih jadi peluang bisnis juga sebetulnya di dunia pendidikan transformasi digital sekarang, bahwasanya uh, untuk internasional student itu bisa universitas itu melakukan metode pembelajaran hibrida. Yang saya lihat pun di Indonesia belum banyak melakukan metode pembelajaran hibrida ya, karena mungkin uh, bisnisnya itu peluangnya itu belum mengincar mungkin belum mengincar murid-murid dari internasional itu sendiri mungkin ya. Itu sih dari satu bagian-bagian yang uh, penting juga sih untuk metode pelajaran, walaupun mungkin kalau kita sebagai mahasiswa lebih melihat ke akreditasnya dulu untuk universitas. Cuman kan kalau misalnya akreditasnya udah ada tapi metode pembelajarannya uh, masih face to face lah misalnya, itu kan jadi bagian penting juga kan dalam pemilihan mahasiswa untuk memilih universitas itu tersebut. Jadi itu sebenarnya bisa dijadikan untuk universitas di Indonesia itu jadi peluang bisnis juga untuk universitasnya itu jadi banyak mahasiswa-mahasiswa dari internasional. Kemudian latar belakang dari penelitian saya inilah perubahan signifikan dalam dunia pendidikan yang didorong oleh teknologi informasi. Pembelajaran hibrida muncul sebagai solusi untuk mengatasi kendala pasca COVID-19. Namun implementasinya memiliki tantangan sendiri. Seperti yang tadi ya, mungkin dari pihak dosennya juga belum terbiasa dengan pembelajaran hibrida ini, karena kan pembelajaran hibrida ini butuh teknologi juga ya, seperti kamera. Baru biasanya kalau misalnya kalau mau lebih interaktif itu pakai iPad atau pensil iPad untuk gambar-gambar juga untuk dosennya. Baru seperti yang lain lah, Zoom dan sebagainya. Namun jadi penelitian ini berfokus kepada faktor-faktor kepuasan mahasiswa. Jadi sebenarnya bisa aja kita meneliti kepada faktor-faktor semuanya, misalnya dari faktor universitas, faktor dosen, faktor mahasiswa, faktor teknologi. Tapi kan kalau misalnya kita meneliti semuanya itu banyak. Jadi saya hanya berfokus kepada faktor dari mahasiswanya, dari kepuasan mahasiswanya itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian pengen juga meneliti dari faktor faktor eh, dosen atau faktor universitas, itu juga bisa sebenarnya. Itu jadi bisa, mungkin bisa jadikan tesis ya, lebih komprehensif lagi dalam penelitian kalian. Tapi kalau misalnya kenapa saya juga memilih faktor kepuasan mahasiswa, karena kan mahasiswa ini banyak dan saya lebih prefer untuk meneliti dengan metode kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif itu kan harus banyak kan. Jadi kayak misalnya harus 100 atau 300 user untuk responden lah. Kalau misalnya untuk dosen kan kita nggak mungkin kan dapat 100 dosen atau 300 dosen. Jadi kalau misalnya kalau kalian pengen untuk dari sisi dosen atau dari sisi universitas itu bisa ke metode kualitatif tadi itu. Kalau misalnya saya dari dosen dan dari eh, universitas kan pemangku kepentingan universitasnya ya mungkin mixed method itu kan lebih lama lagi. Jadi saya prefer untuk meneliti dari mahasiswanya saja. Jadi rumusan masalahnya itu efektivitas pembelajaran hibrida melalui LMS di universitas menjadi permasalahan utama. Kurangnya interaksi antar siswa dan pemantauan fitur LMS yang tidak optimal mempengaruhi pengalaman belajar. Jadi tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan siswa dan menggunakan LMS dalam pembelajaran hibrid. Kemudian studi kasusnya ini, jadi saya sempitkan juga, studi kasusnya ini mengambil di Universitas Telkom University saja. Jadi indeks kepuasannya ini diukur dari sisi mahasiswanya saja ya, nggak ada dari dosen, dari pemangku lain, tak ada. Terus kesenjangan penelitiannya ini adalah fokus penelitian sebelumnya kurang mendalam dalam mengidentifikasi apa-apa saja sih, karena karena metode hybrid learning ini juga baru kan, baru boomingnya itu pasca pasca COVID kan. Jadi kayak penelitian itu masih belum belum banyak untuk mengidentifikasi. Dulu sebelum sebelum pasca COVID itu memang orang lagi booming-boomingnya itu kan online learning dan segala macam. Kemudian metode review yang saya gunakan ini adalah theoretical review. Kenapa saya menggunakan theoretical review?
karena saya itu mengambil teori-teori yang sebelumnya sudah ada yang berhubungan dengan hybrid learning untuk dijadikan model yang baru. Sebetulnya masih banyak juga sih teori-teori yang bisa kamu gunakan seperti systematic lateral review atau historical. Kalau historical itu lebih ke sejarah, misalnya kayak metode-metode atau teori-teori sebenarnya belum ada nih. Misalnya kamu mau buat teori kamu sendiri misalnya. Ya udah kamu bisa mengambil itu dari historical, dari misalnya dari tahun 1960 bagaimana, tahun 70 atau segala macam baru kamu buat teori-teori karena mungkin teorinya belum ada. Jadi sebenarnya untuk literatur review ini banyak metodenya yang nanti bisa belajar di research method ya untuk metode review. Jadi saya juga untuk mempercepat saya developing ya. Jadi saya mengambil mengedevelop mendevelop framework yang ada. Framework yang ada udah ada, baru saya developing lagi untuk fokus terhadap pembelajaran hybrid learning. Jadi untuk yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang teori-teori yang relevan dalam penelitian. Terus jadi yang saya ambil ini adalah framework framework LMD atau literasi mediate research. Jadi dalam literasi mediate research itu ada 8 variabel yang diteliti ya, yaitu software education, information timeless, perceived utility, user support, expression of quality, dan computer self-evaluasi. Jadi, kenapa sih saya ambil ini? Jadi, framework ini itu untuk online learning. Jadi, kenapa saya pilih? Karena online learning dan hybrid learning itu hampir sama. Online learning dan hybrid learning. Jadi, ada aspek-aspek dari framework ini yang sama dengan hybrid learning yang ingin saya uji begitu. Jadi, saya prefer untuk uh, memilih framework ini, dan framework ini juga framework yang digunakan dengan LMS juga. Jadi saya juga fokus juga dengan LMS. Oke, jadi apa sih teori-teori yang saya ambil ya? Ada 8 ya, 8 teori, 9 sama yang tadi, yaitu adalah division of innovation theory, Hierarchical regression, SLR model, impact student satisfaction, dimension satisfaction model, hybrid learning influence, the hybrid learning model, dan PMQ model. Jadi uh, saya cari model-model yang mungkin stratification student, saya cari juga yang hybrid learning model, baru ada juga yang saya cari uh, tentang learning, tentang learning. Jadi semua itu teori-teori itu saya satukan jadi satu untuk membuat sebuah variabel yang baru. Jadi kalau misalnya dulu sih saya masih literatur review-nya ini masih manual ya, cari satu-satu, buka satu-satu. Mungkin ada pakai chat GPT juga lah, dengan chat GPT kayak lebih ringkas. Tapi kalau sekarang sih karena udah transformasi digital juga ya, jadi ada aplikasi sih namanya Notebook LM. Jadi kalau kalian pakai Notebook LM nih, kalian bisa masukkan 20 PDF atau 50 PDF lah kalau nggak salah saya. Jadi kalian masukkan ke dalam sana, baru kalian bisa ya lebih singkat sih, kayak literature review, kalian tanya apa segala macam. Kalau di chat GPT kan nggak bisa kita masukkan 50 PDF gitu kan, harus satu-satu gitu kan. Kalau di Notebook LM ini juga sekarang udah lebih enak. Jadi literatur saya kalau sekarang pakai literatur review kan untuk penelitian saya yang S3 ini, pakai Notebook LM ini. Jadi lebih cepat sih. Uh, jadi lebih cepat, kayak ya udah kita mau cari apa gitu kan, ya udah kita tinggal ketik apa yang kita mau cari dan segala macam. Tapi kalau misalnya ada satu paper atau satu PDF yang misalnya tidak sesuai dengan konteks yang kalian mau, dia bisa jadi bias untuk jawabannya. Jadi sebenarnya filter-filter gitulah kalau misalnya dia itu bias atau enggak. Jadi kalau saran saya sih, kalau misalnya mau pakai AI itu, kalau bisa kita ngerti dengan jurusannya. Misalnya kita jurusan magister informasi lah, sistem informasi misalnya. Terus kita tanya misalnya pertanian gitu. Kan kita nggak tahu apa tentang pertanian gitu kan. Jadi kayak ya kita
telan bulat-bulat gitulah apa yang dijawab gitu. Sebenarnya itu nggak bagus sih. Tapi kalau misalnya saya lebih suka makainya eh, kalau misalnya itu jadi saya paham misalnya apa, oh ini salah, jadi saya bisa bertanya ulang atau cari referensi-referensi lain seperti itu. Kemudian jadi setelah teori-teori tadi saya eh, cari kan, saya ambillah eh, apa variabel yang saya eh, ingin saya teliti. Yang pertama adalah literasi digital. Ini berhubungan dengan pengoptimalan pengalaman belajar dan kepuasan siswa. Baru fitur interaktif ya, jadi fitur-fitur yang interaktif kepada mahasiswa, apakah itu berdampak kepada kepuasan mahasiswa terhadap hybrid learning, terus aspek lingkungan pembelajaran juga, baru pola pikir akademik seperti motivasi intrinsik, dan lain-lain. Terus kemudian keterlibatan kognitif, terus manajemen waktu. Jadi variabel ini mengambil peran penting dalam membentuk pengalaman kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran hibrida seperti itu. Baru hipotesanya terus saya buat yang tadi literasi digital berpengaruh positif terhadap signifikan pokoknya berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran hybrid learning. Terus yang framework yang terdahulunya saya pilih yaitu framework LM di literasi seperti itu. Sebetulnya kalau misalnya kita juga pengen misalnya kayak misalnya sistem informasi kan uh, banyak yang dulu S1 misalnya OBIT atau TOGAF gitu kan. Jadi sebenarnya kalian bisa misalnya kita bingung nih misalnya cari latar belakang. Apa sih latar belakang yang ingin kita buat? Misalnya apa sih topik penelitian? Tapi kita misalnya udah memang pengen make Cobit atau buat model atau sering pakai TOGAF di S1 kita. Jadi sebenarnya kalian bisa sih ke misalnya datang aja ke kalau misalnya saya sih nggak tahu sih ya kalau dosen lain. Tapi kalau misalnya Pak Muharman ya udah kita sharing misalnya cerita-cerita misalnya Pak saya maunya ini Pak gitu misalnya kayak Cobit. Cobit itu kan luas gitu kan. Jadi kayak saya mau pakai ini Pak gitu. Saya enaknya pakai yang Covid bagian misalnya 3 gitu kan, bagian yang teknologi gitu kan. Apa sih yang bisa saya buat dari sini Pak? Gitu sering-sering kan. Jadi bisa aja kamu mulai itu bukan dari latar belakang apa yang kamu ingin. Jadi kayak dari framework dulu misalnya. Kamu prefer framework ini yang kamu ingin enhance atau enhance kan. Jadi kayak ya tadi kayak misalnya saya kan, saya mendevelop framework yang udah ada. Jadi misalnya dari COVID kan COVID itu banyak. Jadi kamu spesifik dalam satu bagian COVID itu kamu develop. Baru nyari latar belakang apa yang bisa kamu buat dari masalah tersebut. Kemudian jadi pertama sebelum saya memulai penelitian, jadi saya buat studi pilot dulu ya. Jadi saya ini penelitiannya kuantitatif dengan kuesioner. Jadi sebelum saya membagikan kuesionernya dulu, saya membuat studi pilotnya dulu dengan sekitar 30. Saya bagi ke responden 30, 30, 30 orang untuk mengecek uji reliabilitas dan uji validitasnya. Jadi kalau misalnya pertanyaan ini tidak validitas dan reliabilitas, saya ganti lagi pertanyaan-pertanyaan itu sampai dia reliabilitas dan validitas agar kalau misalnya kamu udah buat 100 misalnya gini, udah effort kan baru kamu misalnya salah, tidak valid dan tidak reliabilitas ya kamu ulang lagi 100 lagi. Jadi kamu bisa pertama buat di pilotnya dulu seperti itu. Terus kemudian saya juga um, buat kuesionernya itu harus ada expertnya juga. Jadi yang misalnya kayak yang udah di expert lah dalam bidang itu, misalnya kayak pemangku kepentingan segala macam, minimal satu atau dua, baru kamu misalnya tanya. Atau kalau misalnya kamu nggak mau, kamu bisa dari penelitian terdahulu juga mengambil pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya sudah ada pertanyaan, baru kamu bisa modifikasi. Tapi kalau misalnya belum ada, kamu bisa buat sendiri, terus bagikan kepada pemangku kepentingan, expert lah, expert dalam bidang penelitian yang kamu inginkan itu. Seperti itu. Jadi ada dua bagian kuesioner ini. Pertama itu eh, mengumpulkan demografisnya dan kemudian yang kedua itu mengumpulkan persepsi kepuasannya. Untuk halaman pertama pernyataan
meliputi nama, NIM, jenis kelamin, usia, fakultas, program studi, angkatan, tingkatnya berapa, tahun berapa, pernah cuti atau tidak. Karena ini memastikan bahwa kalau misalnya di Universitas Telkom ini pembelajaran hybrid ini dilakukan cuman sekitar 1 semester lah atau 2 semester. Jadi kita memastikan bahwa penelitiannya itu tidak bias. Misalnya dia pernah cuti kan, jadi dia sebenarnya tidak mengikuti pembelajaran hybrid ini di Universitas Telkom. Baru ada juga feedbacknya, misalnya kayak nomor OVO ini untuk biar responden itu semangat untuk ngisi. Jadi kayak ada hadiahnya lah gitu lah. Pertanyaannya ini skalanya 5 ya. Setuju, sangat setuju, dan sangat sampai tidak setuju. Kemudian diuji juga validitas, reliabilitas, dan uji normalitasnya. Nah, kemudian untuk variabel dua kan masih yang tetap yang sama tadi. Baru pertanyaannya itu eh, berjumlah 27 dari pertanyaan step itu. Pertama 37 ya. Baru setelah studi pilot tadi, itulah pentingnya studi pilot tadi ya. Dari studi pilot tadi saya kurangin 10 karena memang tidak 10 pertanyaan tadi tidak lolos uji validitas. Jadi saya kurangin jadi 27. Jadi kalau bisa pertanyaan itu untuk studi pilot itu dibanyakin sih misalnya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak valid, jadi kamu bisa langsung cut aja gitu. Jangan kamu jadi ngulang lagi dari awal gitu kan, seperti itu. Baru metode analisa datanya itu saya menggunakan statistik deskriptif dan uji hipotesis hubungan antar variabel. Jadi saya kemarin itu menggunakan Smart PLS 4 untuk analisis datanya. Tapi kalau misalnya Smart kalau SPSS kan udah lama, terus mungkin kalau sekarang nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya saya itu kemarin dosen udah memang SPSS udah kayak janganlah gitu, nggak tahu kenapa, karena mungkin udah lama kan. Jadi banyak juga kan aplikasi-aplikasi baru, jadi Smart PLS 4. Cuman Smart PLS 4 itu berbayar, dan ini cuma maksimal di 100 responden aja. Jadi sekarang kalau saya sih udah pakai JASP ya sekarang, free, dan kemarin saya coba 200-an data udah bisa juga gitu. Jadi kalau misal terus untuk statistiknya juga bisa dalam demografinya juga ya, kayak sum, mean, median, mode, standar deviasi, variance, range itu juga bisa. Kalau misalnya lebih enhance lagi, bisa datanya itu dicari tahu lah dari mean, median, seperti itu. Terus jadi ini pengujian hipotesanya memakai bootstrapping ya. Jadi ini bentuknya, terus ini variabelnya. Jadi variabelnya itu nggak semuanya itu diterima, maksudnya bukan nggak diterima. Jadi eh, tidak signifikan terdampak kepada eh, pembelajaran hybrid learning seperti ini ya. Fitur interaktif itu diterima, atribut itu diterima, eh, keterampilan kognitif tidak diterima, literasi digital tidak diterima, margin waktu diterima, eh, dan pilih program itu tidak diterima. Terus kenapa tidak diterima? Karena kalau misalnya ini nilai koefisiennya harus 0,75 dianggap sebagai indikator kuat, menunjukkan korelasi yang signifikan antara variabel yang diamati. Jadi misalnya kenapa sih misalnya literasi digital ini misalnya tidak mempengaruhi signifikan terhadap pembosan kepelajaran mahasiswa misalnya gitu kan. Jadi kan yang menerapkan di Universitas Telkom itu mahasiswa yang IT lah, misalnya informatika, kebanyakan informatika dan eh, sistem informasi. Kenapa? Karena memang teknologi-teknologinya itu yang ada di fakultas-fakultas IT, sedangkan fakultas-fakultas yang lain kan teknologinya itu masih belum ada juga. Jadi kayak mereka itu tidak tidak memakai, cuman kayak belum sedikit lah misalnya. Jadi dengan keterbatasan itu, jadi uh, responden yang saya teliti itu kebanyakan yang mengisi itu informatika dan sistem informasi. Jadi mungkin bagi mahasiswa informatika dan sistem informasi itu literasi digital itu nggak
secara signifikan bagi kepuasannya. Jadi kayak nggak terlalu penting literasi digital itu ke pelajaran hybrid. Misalnya mungkin karena dia udah sering dengan eh, teknologi yang udah bagus dan segala macam kan. Jadi sebetulnya eh, representasi dari hasilnya ini juga bisa kalian bantah misalnya ditanya kenapa sih sama penguji kenapa LD itu enggak. Jadi kalian punya alasan yang eh, yang eh, masuk akal tentang penelitian-penelitian kalian yang buat itu gitu. Terus untuk R square ini menilai eh, model yang kali buat itu bagus apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya 0,513 ini modelnya itu sedang, nggak bagus-bagus kali, nggak jelek-jelek kali. Jadi kalau misalnya dia di bawah 0,25 itu jelek, 0,50 dan sekitarnya itu sedang, dan 0,75 itu bagus. Jadi sebenarnya bisa di enhance lagi sih model-model ini, model-modelnya. Eh, terus kemudian, jadi kesimpulannya, jadi ada tiga tadi kan, manajemen waktu, atribut, dan fitur iteratif yang mempengaruhi secara signifikan eh, dari kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran hybrid tadi. Baru eh, baru kan kita develop ya dari framework LMD tadi. Jadi framework LMD juga ada tiga variabel juga yang mempengaruhi signifikan terhadap eh, pembelajaran tadi. Jadi eh, saya gabungkan, saya gabungkan saya gabungkan tiga variabel dengan tiga variabel, saya buat model saya sendiri. Jadi seperti ini. Sebetulnya kalau misalnya kita mau ke tata kelola IT juga bisa ya. Jadi kayak model-modelnya ini kita petakan juga ke renstra universitas, kita cocokkan, baru kita buat apa sih strategi yang bisa kita buat, baru ke IT value assessment-nya juga juga bisa kita petakan. Gitu juga sih. Sebenarnya seperti itu. Jadi kayak kita petakan sesuatu variabelnya, baru range universitas dari Telkom itu ada 12 kan. Baru kita petakan dengan variabelnya, baru kita buat strateginya, baru kita buat IT value assessment-nya, seperti itu. Jadi uh, itu jadi masukan kepada universitas, bukan Universitas Telkom aja, jadi universitas yang lain, bahwasanya pembelajaran hybrid itu seperti ini, bagusnya seperti ini, kalau memang mereka mau uh, menggunakan metode pembelajaran hybrid yang peluang bisnisnya ini sebenarnya bagus untuk international international school lah, misalnya seperti itu. Jadi kan bisa menjangkau internasional, makin banyak mahasiswa-mahasiswa yang uh, belajar di universitas tersebut gitu. Dan sebenarnya kan biar fair juga kan, ada yang misalnya pengen online, misalnya ada yang lebih prefer dia milih untuk pembelajaran face to face. Mungkin face to face juga misalnya ada kepentingan juga, misalnya mau ketemu dosen gitulah. Jadi kan biar sekalian belajar di dalam kelas, kalian habis setelah kelasnya dia jumpain dosen untuk misalnya bimbingan dan segala macam gitulah. Oke, itu saja eh, eh, pemaparan materi saya. Bila ada pertanyaan, bisa dipertanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Fadi tadi untuk pemaparan materinya. Ya, untuk selanjutnya kita ada sesi tanya jawab ya. Moga dipersilakan teman-teman kalau ada pertanyaan ke Mas Hendra atau ke Mas Fadi bisa langsung tulis di kolom chat aja ya. Belum ada pertanyaan nih. Ayo bertanya kawan-kawan. Kalau tidak bertanya nanti tidak di absen katanya.
Ini berarti Pak apa namanya Mas Alif ini yang pesertanya rata-rata student master berarti ya Ya, di ini student master dan S2 ini semua. orang-orang hebat semua nih ya. Oh iya. Biasanya segan bernanya karena tawadu biasanya gitu. Orang-orang yang Wes. udah hebat itu dia nggak mau apa namanya menampakkan kepintarannya, takut nanti dikira sombong gitu. Makanya tadi Waduh. saya lihat, wah ini luar biasa nih mahasiswanya nih tawadu semua nih. Wah, ya juga ya, bisa bisa jadi ya. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan aja. Oh, itu ada pertanyaan. Eh, mungkin ini buat ke Mas Hendra mungkin ya. Dari Yulio Ferdinand. Kenapa banyak startup, terutama di bidang e-commerce itu gagal ya untuk bertahan lama, dan faktor apa yang paling mempengaruhinya? Lalu gimana sih cara startup tersebut itu mempertahankan sesuai tren di saat ini gitu? Oke ya, ini pertanyaannya luar biasa. Ini saya kalau seandainya bisa jawab, pasti startup saya sudah sukses nih gitu ya. Karena hebat berarti saya itu ya. Ya, tapi ini luar biasa. Terima kasih ini kepada eh, apa namanya Bang Yulio Ferdinand ya. Ya, ini Bang Yulio Ferdinand luar biasa. Terima kasih ya sudah membuka keheningan pertanyaan tadi. Jadi kan kalau yang berdasarkan yang saya pahami, yang selama ini saya ajarkan, kebetulan kan mungkin kawan-kawan sekalian nih saya apa dulu ya saya berikan pemberitahuan bahwasanya saya kan background saya kan dosen ya. Nah, dosen dan apa namanya bukan dari praktisi, tapi ini saya mungkin bisa sedikit memberi apa namanya memberi gambaran dari sisi akademisi gitu ya. Walaupun mungkin nggak semua yang saya sampaikan ini memang betul-betul dialami gitu ya. Nah, jadi biasanya memang di awal itu menurut saya walaupun orang bilang modal itu bukan segalanya, tapi dengan tidak mempunyai modal itu kita tidak jadi apa-apa gitu ya. Kenapa beberapa perusahaan besar itu bisa bertahan lama? Karena dia di awal dia mulai itu dia sudah menghambur-hamburkan dana ya untuk menarik perhatian, membuat ketergantungan daripada konsumennya gitu ya. Jadi persaingan yang ketat itu membuat mereka itu melaksanakan bakar-bakar uang gitu ya. Jadi selama ini kalau saya lihat itu yang startup-startup baru itu dia kurang ini ya, tanggung ya. Jadi tanggung dia promosinya tanggung gitu ya, keuangannya terbatas sehingga pada saat apa namanya misalkan kita bilang ada salah satu itu online ya transportasi online ya punya lokal Indonesia ya kita nggak usah sebutkan namanya karena kan nggak enak gitu ya. Nah, itu ada di beberapa daerah saya lihat di tempat kami juga ada mulai tapi pada saat dia datang dia memberikan promosi kepada kita dan sebagainya. Nah, terus kita tanya apa bedanya ini dengan kami biasa pakai Gojek udah ada GoPay-nya pakai apa namanya pakai Grab udah ada OVO-nya gitu kan. Nah ini kayak mana gitu ya. Oh ini kami harganya lebih murah oke gitu ya. Nah, tapi pada saat kita coba misalkan di jam-jam tertentu tuh drivernya nggak ada gitu kan. Nah, jadi kita untuk apa lebih murah kalau seandainya pada saat kita perlu kita nggak siap gitu ya. Jadi kebanyakan apa namanya termasuk juga di bidang e-commerce gagal karena misalkan dia tidak cukup tenan yang berjualan produk yang dijual tidak semua produk lengkap. Kenapa? Karena orang mengundang orang menjadi tenan suatu e-commerce itu kan pasti tenan tanya apa berapa kunjungan di tempat apa namanya di tempat e-commerce Bapak sehingga kami mau jadi tenan Bapak gitu ya. Nah, terus kayak mana sistem bagi hasilnya gitu kan? Bagaimana sistem keuangannya berapa lama setelah kami kirim barang dikirim uang ke kami gitu. Jadi maksudnya kebanyakan orang-orang yang baru itu dia belum bisa menguasai sistem seperti itu sebaik dengan yang sudah lama sebelumnya. Nah, gitu. Sedangkan mereka yang sudah lama Tokopedia, Shopee, Tokopedia dan TikTok sekarang bahkan lebih besar ya. Shopee dan sebagainya itu dia sudah menguasai selama ini. Oh ini nggak boleh seperti ini. Nah, misalkan seperti dulu kalau
promosi itu kan apa namanya, khusus promosi itu dulu saya pernah jualan di Shopee. Kalau promosi itu biasanya dia akan dikenakan itu yang lebih besar itu kan, dikenakan potongan yang lebih besar. Nanti kita membuat harga yang sudah dibuat itu lah harus lebih rendah harga modalnya sehingga margin yang kita berikan kepada Shopee itu lebih besar itu kan. Mungkin sekarang nggak lagi, sekarang modelnya berbayar tuh, jadi nggak asal memotong harga tapi dia membayar spesial untuk iklan seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya seperti itu. Dan ada beberapa lagi apa namanya, biasanya itu kesalahan di dalam manajemen keuangan juga penting ya, karena biasanya untuk awal-awal nih startup biasanya dia suka dalam tanda petik dia memperlihatkan manisnya, cantiknya, indahnya perusahaan dia gitu ya, tanpa memikirkan ke belakangnya. Dia sesuaikan laporan keuangan misalkan tidak sesuai dengan semestinya untuk menarik investor dan sebagainya. Nah, itu juga bisa jadi yang membuat apa namanya, orang ini takut, oh nanti sekarang kan udah ada kejadian tuh misalkan 1 atau 2 startup ternyata bermasalah gara-gara udah modalnya kurang. Jadi untuk mendapatkan modal besar dia ubah laporan keuangannya. Jadi mungkin dari saya itu aja beberapa hal yang kegagalan startup itu tadi terkait dengan tidak kuatnya modal ya, tidak bisa bakar uang karena ada persaingan ketat. Selanjutnya kesalahan dalam manajemen apa namanya, kesalahan dalam manajemen keuangannya, dan pengalaman ya, faktor pengalaman, sehingga mereka itu belum bisa menyaingi apa yang dilakukan oleh kompetitor yang sudah berjaya sebelumnya. Demikian Bang Aulia, semoga bisa menjawab ya. Kalau nggak bisa menjawab, saya mohon ampun ini ya. Oh, Yesus. Ya, ya, semoga jawabannya bisa bikin startup lebih bagus nanti ya ke depannya. Startupnya Bang Hendra ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Rizky Aulia Hakim ke Bang Hendra lagi. Ini tadi ada 4 komponen dari transformasi digital, minta dijelasin lagi gitu Oh, katanya. man. Ini kalau seandainya kalau kami di kelas biasanya tidak ada siaran ulang gitu ya. Nah, tapi ini karena saya di kelas lain, di kampus lain kan nggak mungkin saya gitu, saya pakai cara saya di kelas gitu ya. Jadi saya ada siaran ulang, tapi nanti nonton di YouTube-nya atau di rekamannya gitu ya. Ya, tapi nggak ya, ini saya jelaskan sedikit lagi ya. Coba saya buka lagi tadi sedikit. Nggak apa-apa, ini saya buka aja. Oke, ya, ini saya buka. Oke. Oke, ntar saya buka dulu. Mungkin nanti Bang Alif saya ini ya, kalau boleh minta tolong nanti di screenshotkan foto saya pada saat presentasi tadi ya, sih ya. Kalau memang Oh, masih ada. siap. Kalau memang nggak ada, ini sekarang nih saya buka lagi nih biar bisa difoto gitu ya. Oh, boleh. Saya mau ini nih, mau pencitraan nanti di sosial media saya kan, gunakan Instagram saya gitu ya. Ya, boleh. Ya boleh ya. Nah, jadi ini tadi kan betul ya pertanyaannya. Jadi terkait dengan apa namanya, proses bisnis, ada 4 ini saya mengutip ya. Ini ada saya buat sumbernya di bawah dari Mekari ya, Mekari. Saya kutip ya. Bahwasannya jenis transformasi digital tuh apa saja yang dilakukan. Karena tadi kita sepakat bahwasannya transformasi digital dengan digitalisasi itu beda. Digitalisasi itu hanya mengubah modelnya gitu kan, lebih simple, sedangkan transformasi itu secara keseluruhan. Nah, yang pertama terkait proses bisnis itu ya. Nah, jadi misalkan proses bisnisnya, kalau seandainya di sini dibilang fokus pada cara-cara inovatif untuk memperbaiki alur kerja internal dan eksternal. Kalau misalkan di kampus ya, kita mungkin bisa lihat di kampus misalkan. Nah, di kampus dulu mungkin zaman kami kuliah ya, walaupun saya bilang masih muda, tapi kan saya kan udah tua juga gitu ya. Jadi heran ya, udah tua, masih muda tapi udah tua ya. Nah, jadi dulu tuh bayar uang kuliah tuh kami kalau dulu di USK tuh harus datang ke bank ya, antri panjang, ambil slipnya, bayar uang cash ke teller bank ya dulu ya. Nah, jadi sekarang karena udah terjadinya transformasi digital, jadi semua pembayaran itu bisa dilakukan oleh virtual account di semua bank, di semua mobile banking, ya, dimanapun Anda berada. Misalkan di Mars pun ada rekening ada internet bisa gitu ya, misalkan ayahnya astronot gitu ya. Ayah, assalamualaikum ya, ini mau bayar uang kuliah. Oke, ayah kirim gitu ya. Pas lagi dikirim udah habis masa itu ya, karena lama rupanya transport telekomunikasi ke Mars itu kan. Oke, tapi bisa dikirim. Nah, jadi semua itu tercatat langsung ke sistem. Selanjutnya, misalkan domain bisnis, kampus sekarang banyak kampus-kampus itu dia berubah juga domainnya, bukan hanya untuk pendidikan, tapi juga ada namanya research and development misalkan ada perusahaan. Kemarin saya baru ikut yang acara, saya bilang ke Bogor dan Bandung itu, kami ikut IB ya, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia. Di situ dibilang peran kampus itu sekarang sangat sentral. Karena kenapa? Karena di kampus banyak inovasi yang bagus, tapi tidak punya dana untuk mengimplementasikan ke industri. Sedangkan industri punya
punya ide bagus, tapi nggak tahu caranya membuat ide itu menjadi nyata. Nah, jadi itulah perlunya kolaborasi kampus, sehingga domain bisnis kampus sekarang tidak hanya fokus pada pendidikan, ajar mengajar, tapi juga ada riset and development, pengembangan industri, misalnya manufaktur mesin-mesin baru gitu kan. Jadi domain bisnisnya karena adanya transformasi digital itu berkembang. Itu yang kedua. Selanjutnya model bisnis, mengubah cara perusahaan menawarkan layanan inti dengan memanfaatkan teknologi canggih gitu ya. Jadi semisalkan kita bilang lagi, balik lagi lah ke kampus itu kan. Nah, misalkan Telkom University inilah contohnya kan udah luar biasa nih. Pasti kalau orang yang mau jago di bidang IT itu pasti dia harus kuliah di Telkom University ya, bukan di USK. Kenapa? Karena USK dia menjadi keunggulannya bukan menjadi ahli di bidang IT, tapi banyak ya, karena kami punya banyak prodi dan jurusan, tapi bukan fokus pada teknologi dan sendiri model bisnisnya sudah berubah. Kami baru buka sekitar 3 tahun lalu tuh ada namanya Magister Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Itu magister tuh, S1-nya nggak ada, tapi magisternya ada. Itu juga merupakan cara kami USK untuk bertransformasi model bisnis dari yang USK tuh dulu ya jurusan dan prodinya tuh biasa-biasa saja, nggak seperti yang keinginan pasar. Sekarang kami berubah. Jadi beberapa jurusan kami itu juga disesuaikan dengan market yang sekarang lagi banyak dicari untuk pekerjaan-pekerjaannya. Selanjutnya juga budaya kerja. Budaya kerja dulu kita kerja, kalau saya yang saya pahami, yang saya baca bahannya, bahwasannya budaya kerja kita dulu kita maunya itu ada yang bilang pelanggan itu adalah raja dan sebagainya. Terus kita kerjanya juga harus melayani dengan sepenuh hati. Sekarang pelanggan dilayani, yang penting itu dilayani saat ini juga. Makanya kita sekarang ada beberapa fitur di suatu kayak hubungan customer service itu biasa kita melalui AI dulu ya. Nah, kita WA AI chat AI dulu. Nanti kalau memang ini nggak bisa ditangani sama AI baru diberikan langsung orang yang menanganinya gitu ya. Nah, jadi orang itu nggak perlu lagi banyak-banyak gitu ya. Bahkan sekarang ke depan ini takutnya ya semua banyak pekerjaan itu akan digantikan oleh mesin gitu ya. Misalkan sekarang ada namanya yang akan mau dibangun itu namanya University of Nothing ya, ada iklannya ya, walaupun itu iklan ya. Jadi kita nanti ke depannya manusia itu tidak akan melakukan apapun karena budaya kerja, struktur dan itu sudah berubah. Orang kerja bisa di mana saja. Nah, ada mungkin kawan-kawan kita tuh dia berada di Indonesia tapi dia kerjanya mungkin dengan lembaga-lembaga yang ada di luar Indonesia gitu ya. Jadi itu mungkin ya yang bisa saya ulangi ya. Tapi kalau memang kurang tepat seperti biasa ya, saya mohon maaf dan mohon ampun lagi gitu ya. Enak dia. Kalau dosen ekonomi Islam dia sedikit mohon maaf dan mohon ampun. Terima kasih Bang Ali dan tadi yang nanya. Semoga menjawab. Oke, siap. Terima kasih Mas Hendra. Next ada pertanyaan dari Xiaokina Salsabila. Mungkin ini buat Mas Fadi ya mungkin. Pertanyaannya itu gimana prinsip etika dalam pengembangan dan implementasi AI di dunia akademik itu dapat diterapkan untuk mencegah bias sistematik dan diskriminasi serta memastikan bahwa penggunaannya itu tidak mengikis kemampuan berpikir kritis dan inovasi ilmiah mahasiswa serta peneliti gitu. Kemudian sejauh mana sih AI dapat memberikan manfaat tanpa menciptakan ketergantungan yang berlebihan dan gimana sih cara evaluasi keberpihakan algoritma agar tidak mendukung perspektif tertentu itu dalam penelitian dan pendidikan. Ya, saya coba jawab ya. Banyak kali pertanyaannya kayaknya nih. Oke, jadi kalau saya sendiri ya menggunakan AI itu, AI itu sebenarnya bukan pengganti pola pikir kita. Jadi AI itu saya bilang tadi kan, cuman pendukung agar eh, pekerjaan kita lebih cepat, seperti yang saya tadi bilang pakai literature review kan. Jadi kayak dulu kita misalnya secara manual, sekarang pakai satu aplikasi aja kita udah bisa ngirim 50 PDF ke dalam satu aplikasi itu. Jadi kita langsung bisa bertanya seperti itu. Terhadap etika tadi, kalau misalnya etika itu lebih ke universitas, misalnya membuat regulasi. Eh, s- Universitas sendiri beda-beda ya regulasinya. Jadi kayak misalnya eh, ada sekarang AI plagiarism atau plagiarisme atau AI plagiarisme. Jadi kalau misalnya di universitas kayak misalnya 20% nggak boleh atau 15%. Jadi seperti itu kan. Jadi kalau
seperti tadi lagi di peluang bisnis yang dibilang Mas Hendra tadi, mungkin ada juga nanti uh, ChatGPT yang khusus untuk dosen segala macam. Kalau misalnya AI yang khusus misalnya buat dosen itu, nanti regulasinya lagi sendiri ada lagi dari universitas sendiri, misalnya bagaimana penerapannya, bagaimana menanggulanginya, seperti itu sih kalau misalnya dari saya. Oke, mungkin sudah cukup terjawab ya dari pertanyaan Syokina tadi. Next ada pertanyaan lagi dari Pak Dadan Suardana. Ini mungkin ke Mas Hendra lagi nih. Wah, laris manis nih Mas Hendra ini. Oke. Pertanyaannya itu bagaimana cara membaca keinginan pasar yang tercermin dalam big data itu? Apakah setiap keinginan pasar itu Oh, harus ini sebelum dilaksanakan itu? ya Parameternya apa ini aja? ini luar biasa nih. Kalau seandainya dari segi apa namanya, mungkin kalau dari segi bagaimana cara membaca keinginan pasar dari big data itu kan mungkin Bapak Ibu sekalian ya atau kawan-kawan sekalian udah lebih paham tuh ya terkait dengan bagaimana cara kerjanya. Misalkan seperti mereka tuh biasa mengumpulkan data loh ya, data saya tuh dianalisis gitu ya, saya tuh dikelompokkan dan sebagainya itu ya. Itu cara membaca keinginan pasar. Jadi dari data dari selama ini histori mereka dalam bertransaksi itu dikumpulkan, big datanya disusun berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Biasanya tuh kalau di bisnis bilangnya disegmentasikan, segmentasikan. Setelah itu ditargetkan gitu, dan baru di positioning kita di mana gitu ya. Tapi kalau seandainya semua kegiatan pasar, misalnya kita kan udah dapat data nih, ternyata keinginan pasar itu seperti A, seperti B, seperti C gitu ya. Sedangkan A, B, C, D itu bukan merupakan tidak sesuai dengan visi dan misi perusahaan kita. Menurut saya keinginan tersebut tidak perlu juga kita ikuti. Kenapa? Karena lelah kita nanti apabila misalnya contoh kita sudah mulai dari awal kita mempunyai roadmap pengembangan daripada perusahaan kita ada buat perusahaan kita adalah perusahaan menjadi ini, produknya ini. Nah, mungkin kita juga melakukan inovasi, tapi kalau seandainya inovasi tersebut juga terlalu jauh dengan visi dan misi perusahaan kita, mungkin keinginan pasar tersebut tidak juga harus kita laksanakan gitu ya. Misalkan harus mengubah model bisnis gitu ya, harus membuat unit bisnis baru yang dengan unit bisnis itu perlu mendatangkan perlengkapan apa namanya teknologi yang besar dan menyebabkan modal yang besar, itu mungkin tidak perlu menurut saya berdasarkan hemat saya dari pengalaman selama ini. Mungkin itu aja Bang Alif dan tadi Bang Pak Dadan ya, Suhandana biasa. Oke, terima kasih. Oh, mungkin pertanyaannya udah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, ini udah memang menjelang buka puasa biasanya kawan-kawan nih kan tadi saya tadi pasti orang yang lain nih sekitar 70 orang lagi bersaksi kepada 4 orang yang nanya tadi hari ini ada perwakilan ya. Jadi apa namanya sudah cukup itu istilahnya membantu yang lain yang nggak mau nanya. Mantap. Nah, tapi saya punya pertanyaan Mas Hendra. Itu kalau di finansial, apalagi di finansial syariah gitu ya, itu peran blockchain sama kripto itu gimana nantinya? Oh man, ini kan saya memang jujur aja nih sama Bang Alif ya. Saya memang kalau untuk kripto dan blockchain itu memang bukan bidang saya kan. Kebetulan saya memang bidang saya kan kewirausahaan. Tapi memang sih beberapa dari yang buku yang saya tulis bersama dengan termasuk dengan Pak Kapolri ya, memang kita lihat ke depannya ini hal tersebut akan menjadi sangat penting gitu ya. Jadi adanya dua hal tersebut itu akan mengubah peta daripada bagian daripada keuangan. Namun kalau untuk menjelaskan lebih lanjut, saya bilang memang saya tidak punya keahlian di bidang tersebut. Takut nanti malah salah bilang kan berbahaya nih. Semua sini ada 73 ahli bidang itu. Ini Pak Hendra suka-suka hatinya aja menjawab itu salah gitu ya. Jadi saya lebih memilih untuk menjawab seperti itu gitu, Bang Ari. Luar biasa. Pertanyaan Gitu. ya. Bikin saya keringatan nih. Ini saya udah habis dehidrasi nih gara-gara berkeringat. Dia kasih pertanyaan tambah dehidrasi saya gitu ya. Luar biasa ya. Oke, sudah berarti masih anu ya, nggak ada pandangan gitu ya, atau belum memahami, nggak apa-apa lah. Ya mungkin cukup segitu aja lah, nggak ada yang ingin bertanya lagi ya, udah pada jago-jago ini karena dapat apa materi dari Mas Hendra sama Mas Fadi ini udah langsung wah gitu. Udah langsung nangkep aja gitu, jadi nggak perlu pertanyaan lagi. Mantap berarti ini materinya dari Mas Hendra sama Mas Fadi ini. Oke. Mungkin bisa dicek masing-masing dadanya ada bergetar nggak? Itu berarti udah sampai tadi materinya udah saya kirim dari sini. Ya, ngeri kali ya. Oh, jelas tuh. Nanti bisa langsung diuji sama
Pak Muharmannya langsung. Oke, kalau gitu, oke, terima kasih untuk Mas Hendra sama Mas Fadi ya udah eh, mau untuk mengisi di Tell You TikTok seri 22 ini. Semoga materinya bermanfaat untuk eh, 70-an partisipan yang udah mengikuti Tell You TikTok ini. Ya, semoga ya mungkin kedepannya bisa mengisi lagi atau memberi materi lagi gitu, misal di lain kesempatan ya. Nah, mungkin klinisnya lagi sibuk menangani pasien ini. Mungkin itu aja. Saya tutup Tell You TikTok seri kedua-dua ini. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Hendra sama Mas Fadi ya atas materinya yang udah disampaikan. Oke. Oh ya, sebelum itu di screenshot partisipannya dulu buat apa namanya, biar buat bukti gitu loh kalau udah dilaksanakannya. Nah, nanti screenshotnya Mas Hendra juga udah di screenshot ya, tidak? Saya Siap, kirimkan. siap. Nanti mohon dikirimkan ke Pak Muharman aja biar Ya, saya sudah. kasih makan Instagram saya dulu bentar kan. Wih, saya mantap. Siap. Ntar ya. Kita screenshot dulu. Yang pertama. Yang kedua. Oke, sip. Sudah selesai screenshotnya buat bukti. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mas Hendra sama Mas Fadi ya buat jadi narasumber Tell You TikTok kali ini. Oke, saya tutup. Bagi yang belum absen, mohon absennya nanti nggak ke buat itunya, sertifikatnya nanti ya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alif, Pak Ya, terima Muharman, kasih Mas Bang Alif, Mas Fadi ya. Hendra. Salam Terima kenal Pak kasih. Fadi. Ya, ya izin live ya. Ya, monggo izin. Assalamualaikum. Salam.